Shalom. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Apa kabar? Selamat berjumpa di Alpetra Ministry Channel. Jika Anda berkenan, mari dukung kami melalui doa, subscribe, jangan lupa juga tekan loncengnya dan sebarkan channel ini. Kami berharap melalui penyebaran channel ini nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih karena sudah mendukung kami. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom sahabat Alpetra Ministry, kita berjumpa kembali di channel yang tentunya membahas tentang kehidupan Kristen sehari-hari, yang tentunya juga akan membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan sahabat Alpetra Ministry yang dikasihi oleh Tuhan, kami senantiasa untuk menyeramkan cinta Tuhan, cinta keluarga, dan tetap jaga kesehatan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita menyapa dulu Bapak Pendeta Yan Antoni. Shalom Om. Shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga dan semua sahabat Alpetra Ministry. Terima kasih Om. Memberkati semua. Ya Om, waktu seminggu lalu kita sempat vakum ya Om, karena ada satu dan lain hal sehingga tidak bisa menayangkan pembahasan mengenai kehidupan Kristen yang sangat ditunggu-tunggu sebetulnya oleh sahabat Alpetra nih Om. Tapi sebelum mulai, mari kita berdoa dulu dan mohon sediaan dari Om untuk memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia, dan juga sudah bangkit dari antara orang mati, naik ke surga menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Kami bersyukur karena kasih Tuhan melebihi dosa manusia, kasih Tuhan melebihi pikiran manusia. Kami bersyukur untuk Rohul Kudus juga yang selalu menolong menguatkan kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan acara Alpetra Ministry ini di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan anugerah. Rohul Kudus menyucikan, mengurapi, melengkapi, dan memakai semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya Bapa di surga berkenan melimpahkan segala anugerah, segala rahmat, segala berkat dari surga, berlimpah-limpah kata semua sahabat Alpetra Ministry, baik yang melayani maupun juga yang menonton. Kami bersyukur, berdoa, berserahnya dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin. Puji Tuhan Om. Ya, ini Om, pertanyaan yang pertama, wah ini agak ini Om, langsung ditanyain aja ya Om ya. Langsung pertanyaan yang ini aja. Ini Om, itu ada pernyataan Om, karena katanya di Alkitab itu Yesus menyatakan diri sebagai Allah. Tapi Allah tidak pernah menyatakan diri sebagai Yesus. Nah ini gimana nih Om? Ini permainan kata atau gimana nih sebetulnya Om? Yesus itu Allah atau Allah itu Yesus gitu? Oke, jadi karena kita tinggal di tengah-tengah mayoritas yang kepercayaannya berbeda, itu wajar-wajar saja. Jadi apa yang mereka yakini lalu ditanyakan kepada kita ya umat Kristen. Oke, jadi tentang yang bertanya itu pertama itu yang pertanyaan itu ya, apakah Allah itu Yesus atau Yesus itu Allah gitu ya? Iya. Ya. Iya. Nah, begini, kita kembali lagi kepada yang prinsip itu, bahwa Allah itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi atau Allah itu selalu bersama-sama Firman dan Roh Kudus. Nah, Firman itu yang menjelma menjadi manusia Yesus Kristus, ya. Dan Roh Kudus itu yang mewakili kehadiran Allah yang di sorga dan mewakili Yesus. Nah, itu tentang Allah.
Lalu tentang jadi Yesus itu adalah apa, penjelmaan dari firman Allah atau penjelmaan dari Allah lalu menjelma menjadi manusia gitu. Nah kemudian apakah Yesus itu Allah? Yesus itu Allah di dalam hal dia penjelmaan dari firman Allah itu. Tetapi karena dia menjelma jadi manusia, ya Yesus juga manusia. Maka itu dibilang itu Yesus itu punya dua sifat, gitu, Allah dan manusia, dengan gitu. Nah, jadi itu sangat penting untuk umat Kristen semua juga harus paham ini, makanya harus supaya banyak lah yang bisa subscribe ya ke channel kita, ini bukan untuk dapat duit, tetapi supaya benaran bahwa Allah itu dari kekekalan selalu dengan firman dan selalu dengan Roh Kudus. Nah, lalu firman itu menjelma menjadi manusia, gitu. Jadi Yesus itu, sekali lagi Yesus itu, ya karena dia penjelmaan Allah, ya dia Allah. Tetapi karena menjelma jadi manusia, dia manusia. Maka dua sifat Yesus itu sekaligus Allah dan manusia, gitu. Nah itu tapi kan tetap jadi pertanyaan Om. Misalnya kan ada juga memang di Alkitab dituliskan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Yesus itu bukan Allah kalau begitu, karena ada Allahnya, ada Yesusnya yang duduk sebelah kanannya gitu. Ya itu karena sering juga dalam doa kita berdoa dalam nama Yesus anak Allah, gitu kan. Nah itu adalah gelar. Jadi Yesus disebut anak Allah itu gelar karena dia keluarnya itu langsung dari Allah, dari di surga itu langsung turun keluar dari Allah lalu menjelma jadi manusia itu. Nah, istilahnya anak Allah yang tunggal. Ini nggak ada kaitan dengan kaum mungkin, nggak ada kaitan, sama seperti sungai kecil keluar dari sungai besar, itu kan anak sungai. Mana ada sungai besar kawin? Atau anak pisang itu keluar dari bonggolnya, bukan pohon pisang laki-laki kawin sama pohon pisang perempuan lalu punya anak, ya bukan, itu dari bonggolnya. Lain dengan pohon salak. Kalau pohon salak kan katanya ada jantan ada betina tuh, tapi saya nggak ngerti dah. Tapi kalau pohon pisang ada jantan nggak ada betina lah, itu anak pisang keluar dari bonggolnya. Jadi itu gelar Yesus adalah anak Allah karena keluarnya dari Allah itu, ya dari Allah lalu menjelma manusia. Nah, kenapa harus gitu ya mesti ada penjelmaan dari firman Allah menjadi manusia? Karena kita tidak mungkin melihat rupa Allah yang sejati itu. Kita ini orang berdosa, kita harus sadarlah. Kita orang berdosa tidak mungkin kita melihat rupa Allah yang maha mulia, yang maha kasih, yang maha itu, yang gitu ya di surga. Maka itulah perlu gitu. Jadi kan Allah juga maha besar, gitu kan? Jadi itu firman Allah menjelma menjadi manusia Yesus. Itu tujuannya supaya kita bisa bersekutu, bisa berkomunikasi. Kalau langsung bagaimana? Ngerti? Nah itu jadinya. Ya, kalau misalnya diperbandingkan Om gitu kan dengan yang lain, kepercayaan yang lain ya Om ya. Tidak hanya saudara sepupu kita aja, tapi yang lain juga kan mereka menyatakan, oh kami lebih simpel. Ini nabinya. Ya Tuhannya udah yang maha kuasa di atas, udah nggak ada gitu. Kalau Kristen itu katanya itu nggak di sini ada Allah, ada Yesus, ada ini gitu kan. Jadi sebenarnya ya mereka itu Allahnya konsep bilangan gitu ya. Jadi seolah-olah ada bilangan satu lalu yang dimutlakan maha kuasa itu seolah menyembah bilangan. Kalau kita tuh Allah yang hidup yang menyatakan diri, ketika itu beda. Allah yang sejati itu Allah yang hidup yang menyatakan diri kepada umat manusia, terutama dulu itu kepada bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, lalu menuju ke melewati laut Teberau itu ya, ke Jazirah Sinai, lalu menyampaikan 10 hukum. 10 hukum itu langsung suara Allah diberikan kepada bangsa Israel. Kira-kira waktu jumlahnya 2 juta lah. Jadi ini Allah yang hidup, bukan Allah konsep manusia. Pokoknya nyembah satu Allah di mana? Ya itu mau pikiran manusia. Kalau ini Allah yang hidup yang menyatakan diri kepada umat manusia. Terutama itu tadi kepada bangsa Israel itu ya. Ya sampai menyampaikan 10 hukum itu langsung gitu. Ya.
Lalu Allah yang sama juga sebenarnya yang menjelma menjadi Yesus. Jadi dulu itu juga firman Allah yang menyatakan diri sebagai Yahweh itu di Perjanjian Lama. Itu firman Allah. Nah, ya itu. Jadi firman Allah menyatakan diri sebagai Yahweh bagi bangsa Israel. Lalu Yahweh ini yang menjelma menjadi Yesus di Perjanjian Baru. Dia hanya lihat perjanjian lama, jadi mereka nggak tahu perjanjian baru. Terus begitu mereka ketemu perjanjian lama dan perjanjian baru, yang tadi Om bilang kan, ini ya YHWH gitu, Yahweh. Ini di sini Yesus, ini mana yang benar nih katanya, gitu kan idenya. Ya, jadi karena kalau Yahweh itu kan orang Yahudi sendiri tidak berani sebut. Seringkali kalau ketemu huruf YHWH, Adonai gitu, Tuhan kami. Gitu. Jadi makanya kenapa pakai nama Yesus? Karena arti Yesus kan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Gitu. Kalau Yahweh kan dikaitkannya dengan bangsa Israel yang dibebaskan dari belenggu perbudakan Mesir. Jadi sudah ada perbedaan apa namanya konteks. Jadi kalau dulu itu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, lalu sekarang ini membebaskan manusia dari kuasa dosa, dari perbudakan dosa. Maka namanya menjadi Yesus. Memang ada orang masih mempertahankan karena katanya di Perjanjian Lama ada ayat kehormatanku tidak akan diberikan kepada yang lain gitu ya. Ya. Kepada yang lainnya enggak, tapi kalau kepada dirinya sendiri kan menjadi Yesus. Gitu. Lalu katanya itu ya apalagi saksi Yehova atau ada lagi kembali ke nama Yahweh. Katanya itu kita ini sekarang menyembah Yahweh atau menyembah Yesus gitu ya. Menyembah Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Gitu. Karena kita bukan bangsa Israel. Israel rohani tapi bukan bangsa Israel secara jasmani. Nah, ini berkaitan dengan kealahan Yesus ya Om ya. Kemarin ada teman yang baru pulang dari berkunjung ke Goa Maria kalau nggak salah di Jogja itu. Tapi dia bukan orang Kristen. Dia datang sana, dia cerita ke saya, itu bagus sekali guanya katanya. Dia ceritalah perjalanannya. Tapi yang saya tangkap di situ bahwa dia sempat bercanda sih Om. Wah, berarti kalau mau supaya Yesusnya ngejawab doa kamu ya, betul ke Maria aja, karena semua orang menghormati ibunya katanya. Jadi kalau minta Yesus dikasih, minta sama Maria, berarti Maria nyuruh Yesus anaknya kan katanya gitu. Berarti dikabulkan karena nggak mungkin ngelawan mamanya gitu. Itu jadi itu artinya secara sederhananya, Tuhan punya ibu gitu ya. Iya gitu. Udah aja lewat ibunya ya, atau kepada ibunya lagi ya. Jadi gini, jadi Tuhan Yesus punya ibu itu karena menjelma menjadi manusia. Kan kalau menjelma manusia kan dilahirkan dari wanita. Nah itu ibunya, tetapi ibunya ini secara manusia sementara. Maka waktu Yesus disalibkan, Yesus itu berkata kepada Yohanes itu, inilah ibumu katanya. Tapi permulaannya memang kepada Maria bilang inilah anakmu, tapi itu artinya tuh inilah ibumu. Jadi Yesus tuh tidak mau lagi menganggap apa artinya hubungan seperti ibu dan anak, karena Yesus sudah mau kembali ke aslinya gitu. Maka itu Yohanes harus anggap Maria itu sebagai ibunya gitu, karena Maria manusia biasa, meskipun dia dipilih Allah ya untuk mengandung Yesus dan membesarkan Yesus gitu ya, tetapi dia manusia. Makanya Yesus dalam Injil Lukas bilang Yesus itu Allah juru selamatku. Maksudnya apa? Dia memerlukan juru selamat juga. Maria pun memerlukan juru selamat. Jadi kalau misalnya Maria menyembah Yesus itu waktu ikut dalam gereja pertama itu karena beda ininya. Yesus kan Allah Tuhan, kalau Maria kan manusia gitu. Nah jadi Maria boleh menjadi pengantara waktu di dunia gitu, waktu sama hidup di Kana itu gitu ya, bilang sama Ibu Maria itu apa katanya, kita kehabisan anggur, lalu Maria kepada Yesus mereka kehabisan anggur, tapi Yesus itu tegas sesudah dia masuk dalam pelayanan
Allah Bapa, Yesus kan Iya. ini apa, tidak ada kaitan lagi katanya ya. Seolah-olah itu ibu sebenarnya ada urusan apa sama saya. Oh, iya. Sekarang saya ini kan sudah dalam urusan Bapa di surga, lalu semua itu ada waktunya, sekarang belum waktunya, lalu baru sudah pas habis Iya. itu air anggurnya Yesus Iya. membuat mujizat itu. Peristiwa di Kana Jadi itu. ya, jadi apa namanya, sebagai manusia punya ibu lah, lalu siapa bidanya katanya, ya ampun, ya ada lah, mungkin ada bidanya di sana, kita nggak tanya namanya karena bukan di rumah sakit gitu ya nggak. Tapi sebagai manusia ya dilahirkan oleh seorang wanita, tapi itu sementara aja. Sudah disalibkan, dia titipkan sama Yohanes supaya Yohanes yang menjadi menjadi ibunya Yohanes gitu. Ya, tapi kalau sebagai Tuhan Allah masa punya ibu. Iya. Jadi ada orang yang pikirnya tuh kawin. Jadinya udah rusak gitu otaknya. Nah, gitu. Nah, jadi itu sebagai Allah ya itu kan firman yang keluar dari Allah dalamnya. Gitu. Bukan Allah kawin. Itu pikirannya sudah rusak gitu. Iya sih. Karena gini Om, ada kan di salah satu ajaran ya Om ya, bahwa ada satu dewanya kan yang keluar dari kuping Om, lahir dari kuping. Gitu, dewa ya di Hindu kalau nggak salah ya, atau di Buddha. Nah itu katanya itu aja nggak ngaku Tuhan, katanya Om, bukan dilahirkan dari perut gitu. Iya, Yesus itu dari perut katanya ya. gitu. Di dalam agama-agama luar terutama ya. Iya. Itu ada banyak dongeng. Nanya tentang yang lahir dari anak darah atau lahir dari telinga seperti siapa itu ya. Tetapi itu dongeng, jadi dongeng itu karangan manusia. Tapi kalau Yesus itu betul-betul ada di dalam sejarah dan apa namanya, saksi-saksinya itu lebih dari cukup gitu. Waktu juga mujizat-mujizatnya itu juga begitu, tidak bisa dibantah gitu. Jadi bedanya di gitu. Kalau Yesus itu betul-betul pernah hidup di dalam sejarah dari sejak dikandung sampai disalibkan itu itu tidak bisa dibantah gitu. Karena dari sejarawan yang bukan Kristen juga mencatat, arsip Romawi juga ada catatannya, gitu. Sejarawan Yahudi ada catatannya, gitu. Sampai waktu dia disalibkan juga itu tidak bisa dibantah, itu sudah terjadi dan tidak bisa dibantah, itu peristiwa sejarah. Yesus yang mati disalibkan itu. Jadi kalau misalnya kemudian Allah bilang oh itu nggak terjadi, nah ini kan bagaimana itu bertentangan ya? Siapa yang benar, gitu kan? Orang ini fakta sejarah, berarti ini tanda tanya besar, ini Allah atau siapa itu yang sudah mati, gitu. Jadi tanda tanya besar, itu fakta sejarah tidak bisa dirubah. Itu nggak bisa habis Om, kayaknya diomongin sama ya kita semua gitu ya, terusan gitu tentang gimana lagi ya caranya ya gitu kan, susah untuk ngomong ke mereka gitu. Ya, nah itu kan saya udah pernah bilang, kalau debat agama itu seperti debat kusir, itu makanya saya bilang jangan debat agama. Iya, tapi kalau mereka mau bertanya ya dijelaskan, nggak apa-apa, jangan bosan, jangan juga dengan kasar gitu ya, jangan aja, gitu, dengan baik, dengan ramah. Nah, ini ada juga yang ngajarin bahwa sebetulnya Allah itu kita gitu. Saya bilang memang di Kristen ada Allah kecil itu dalam artian Allah kecil, tulisan Allah kecil itu berarti ya manusia gitu kan Om ya. Nah, orang itu bilang ya justru berarti Allah itu ya kamu gitu, saya katanya. Allah itu bisa dibenda juga, bisa di ini, waduh, pusing ngomong. Ya itu pendapat manusia memang macam-macam ya. Itu terserah aja, kita kan pegangannya apa yang Allah sampaikan di dalam hati. Ya, bahwa Allah, firman dan Roh Kudus, firman itu yang menjadi manusia dan firman itu Allah gitu kan, karena abadi. Jadi ini jadi bolak-balik Om kalau lagi ngobrol gitu ya. Allah kan Alkitab bilang gini, Alkitab kamu palsu, jelasin lagi Alkitabnya kita nggak palsu, Alkitab ini nanti balik lagi gitu ke Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Aduh, bolak-balik Om. Kalau dia ngomong begitu ya,
Kalau bilang kita mau palsu, kamu tuh betul-betul fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bagaimana kalau dibalikin? Iya, saya bisa ngomong. Jadi bagaimana kalau dibalikin? Iya. Kan? Mana yang palsu? Iya. Itu kan nggak boleh gitu sembarangan begitu. Buktinya kamu cari ayat-ayat di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru untuk mendukung. Iya, itulah. Iya kan? Iya. Susah cari ayat-ayat untuk mendukung. Iya. Berarti yang dipalsukan yang mana? Iya. Yang mereka pelajari kan sekarang. Iya. Makanya Nah, gini kan. aneh. Jadi jangan dekat kusir. Nggak boleh debat kusir itu karena seperti keledai. Iya. Rumputnya hijau, rumputnya biru, rumputnya kuning. Iya. Iya. Oke. Aduh, jadi ini ya Om, jadi menarik gitu. Perbincangan kita makin hari, karena ya memang kita perlu sih Om ya seperti ini, karena orang-orang juga kan nggak bisa gampang lah orang Kristen itu serang juga diem gitu. Kita nggak bisa diem, kita harus ngejawab gitu. Kita harus jawab, tapi bukan debat kusir. Iya. Oke Om, kita lanjutin ke yang lainnya dulu ya Om ya. Nah ini Om, kan ada baru-baru ini ada jadi permasalahan lagi juga nih. Ada misalnya saya masuk ke kelenteng gitu, masuk ke kelenteng atau masuk ke masjid, atau itu nggak boleh katanya. Itu gimana tuh? Atau orang lain masuk ke dalam gereja gitu, nggak boleh gitu. Terus sampai ada statement gereja itu dikunci, digembok katanya. Orang susah mau main di situ, tapi lihat tempat ibadah lain. Kamu bebas mau kapanpun masuk katanya. Nah itu gimana tuh? Ya itu kan konsep mengenai rumah ibadah itu kan beda setiap agama tuh. Jadi kalau sebagai sesama warga negara, ya kita menghargailah rumah ibadah orang, ya. Tetapi kalau secara konsep gereja itu sebenarnya kan orangnya, itu rumah itu hanya untuk tempat aja berkumpul, dan itu supaya memudahkan kegiatan kan, gitu. Nah, jadi dibikinlah rumah ibadah gitu. Nah siapa aja boleh datang, itu namanya juga rumah kegiatan. Rumah kegiatan. Cuman orang Kristennya juga kalau berdoa, ya Tuhan kami datang ke rumahmu yang kudus, gitu. Gitu. Orang Kristennya sebenarnya rumah Tuhan yang kudus ya di surga lah. Iya. Gitu. Rumah Bapak. Jadi itu soal konsep. Kita juga nggak usah berdebat soal gitu mah. Iya. Ya mau debat apa? Gitu. Karena konsepnya beda. Iya. Mas saya juga bilang sih, ya enggak gitu. Saya bilang kalau mau ya ikut sama saya, ayo main. Boleh kok, saya bilang ayo main aja gitu. Mau ikut ibadahnya juga seru di tempat saya, pakai lampu-lampu, kamu mau joget-joget boleh, saya bilang gitu. Iya kan katanya kan tertutup. Enggak, saya bilang boleh aja ya, mau ngapain dulu ke sana, mau ngapain, mau main ya main lah, saya bilang. Kalau mau sama saya ayo, saya ajakin main. Kalau hari Minggu malah mau nyanyi gitu, saya bilang. Nyanyi lah, mas saya joget-joget boleh, mau loncat boleh. Kita gak larang kan Om, gitu kan, sama kan, gak ngelarang. Oke lah Om. Terus sekilas info. Ini Om, lagi Om, kan tadi tentang masuk rumah ibadah nih Om. Nah ini sekarang tentang masalah masuk surga. Sebetulnya udah pernah dijelasin sama Om berkali-kali sih. Cuma ini memang masih ada yang nanya lagi. Ini kenapa ada yang mengajarkan bahwa laki-laki itu lebih banyak di surga dibanding wanita Om? Apakah ada kaitannya karena Hawa berdosa gitu Om? Ya, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi begini, di Perjanjian Lama tuh di Amsal ada dibilang dari 1000 orang katanya cari satu laki-laki yang baik itu lebih mudah dibandingkan dengan dari 1000 wanita cari satu katanya. Itu di waktu zaman Perjanjian Lama ya. Jadi wanita-wanita itu mungkin secara mentalnya lebih lemah, jadi secara budaya juga dia itu seolah dianggap kasta itu, jadi lebih mudah terpengaruh lah mereka kepada yang duniawi itu. Jadi wanita di dalam Perjanjian Lama itu
susah cari yang baik. Jadi mudah terpengaruh sama lingkungan dan sebagainya. Tetapi di perjanjian baru, mereka itu sudah sadar akan dosanya, kan perlu mencari juru selamat. Makanya kalau di perjanjian baru itu di gereja-gereja lebih banyak wanita yang datang. Kenapa? Karena mereka merasa sebagai orang berdosa lebih memerlukan juru selamat, gitu. Jadi dia saja. Jadi itu karena kaum wanita di masa sekarang atau di perjanjian baru itu lebih menyadari keberdosaannya dibandingkan dengan laki-laki. Nah, tetapi kalau menurut pemandangan Tuhan itu kita tidak membedakan gender, gitu. Lelaki atau perempuan, kalau dia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, lahir baru sebagai anak-anak Allah, tidak dibedakan lagi laki atau perempuan, gitu. Tapi kalau di dalam keluarga itu jelas ada aturannya. Bahwa suami itu mewakili kehadiran Kristus dalam keluarga. Jadi istri harus belajar menghormati suaminya itu sebagai mewakili kehadiran Kristus, gitu. Tapi kalau secara rohani mah kita tidak membedakan. Lalu di sorga lebih banyak wanita atau lebih banyak pria, gitu ya. Nanti kita di sorga kayaknya tidak ada sensus berapa laki berapa perempuan. Bukan, ya enggak. Kemungkinan sih sama lah. Kemungkinan sama jumlahnya kalau di sorga. Kan memang di Alkitab kan kalau diceritain kan, karena nggak ngerti tentang patriarki ya Om ya. Kalau di Israel atau Yahudi kan selalu bapak kan, laki-laki gitu ya. Karena di Alkitab kan terus juga tua-tua, 24 tua-tua itu pasti laki-laki gitu. Selalu diceritakan laki-laki, jadi kan nggak ada perempuan ini gitu. Ya, jadi kalau di dalam gereja itu disesuaikan dengan budaya juga. Bahwa bahwa kebiasaan ya pria lah yang sebagai penetua atau sebagai pemimpin di jemaat, gitu ya. Tetapi kalau ada wanita yang betul-betul seperti ada beda nih kerohaniannya, gitu ya, atau seperti dia terpanggil sebagai pemimpin, itu jemaat otomatis mengakui, bukannya dipaksa. Jadi kita juga sama seperti di perjanjian lama, ada nabi-nabi perempuan, gitu kan. Tadi perjanjian baru juga sama, ada seperti Priscilla itu ya, lebih menonjol dari suaminya. Itu jadi sebenarnya pada prinsipnya kita tidak ada perbedaan gender. Hanya kalau soal organisasi lebih menyesuaikan diri dengan budaya. Tapi kalau soal di sana dipersoalkan apakah boleh wanita mengajar di dalam gereja. Iya, persoalannya di 1 Korintus. Nah, itu sebagai prinsip tidak boleh. Tetapi kalau mendapatkan panggilan khusus, ya, apalagi pendidikan khusus, ya boleh lah, gitu. Jadi seperti di perjanjian lama ada nabi-nabi laki-laki, ada nabi-nabi perempuan, gitu. Jadi kita tuh hanya prinsipnya sih, kenapa tidak boleh, namanya kan kalau sembarangan, perempuan juga boleh aja kalau mau bicara. Nah itu kan takutnya kan nggak itu. Jadi kalau perempuan kan misalnya apakah karena apa gitu ya, nah itu kaitannya di situ lagi. Iya. Nah itu jadi ini Om, jadi saya jadi penasaran Om. Sebetulnya dulunya waktu di perjanjian lama kata Adamah itu gimana sih Om? Karena kan terus di pasal berikutnya di Kejadian kan disebutnya, kalau di bahasa terjemahan bahasa kan Eve kan Om, Hawa itu kan. Itu tentang kata Adam sama Adamah itu, jadi gimana tuh Om? Itu kan laki-laki perempuan kan Om maksudnya? Bukan. Yang laki perempuan itu Ish sama Isha. Kalau perempuan itu keluar dari laki-laki. Kalau Adam sama Adamah mah, Adam itu dari tanah. Jadi Adam gitu, Adamah itu seperti Adamah ya tanah gitu. Wah, saya salah nonton berarti Om. Saya salah nonton, yang jelasinnya beres nih berarti ini. Jadi Ish itu laki-laki, Isha itu perempuan. Adam itu manusia, Adam itu manusia. Adamah itu tanah. Wah, ini saya harus ngomong ke sahabat Alpetra dulu nih, jangan salah nonton nih, kayak saya jadi salah nonton, salah pengertian nih. Nontonnya di Alpetra Ministry aja lah, udah. Pengertiannya gitu Om, saya pikir karena ada kata itu, jadi karena saya nonton itu dijelasinnya kayak gitu. Ternyata bukan ya, beda ya.
Itu baca lagi aja nih, itu Kejadian pasal 2 itu ya. Iya, iya. Pasal 3 ada disebut sedikit juga. Jadi Adama. Adam itu manusia, terjemahnya. Tanah. Nah, kalau laki-laki itu Ish, kalau perempuan itu Isya. Itu keluar dari laki-laki. Ya, jelas Om. Hampir saya tersesat Om. Ya. Oke Om. Itu sedikit. Nah sekarang yang mau saya tanyain lagi nih Om. Ini sebetulnya udah pernah ditanya juga, mungkin sahabat Alpetra ada yang belum pernah tahu Om, tentang Yesus menangis Om. Nah kenapa Tuhan, kalau Yesus Tuhan kok menangis? Ini karena berkaitan dengan Yesus Allah itu Om, Yesus Tuhan. Ya itu ya. Jadi kalau misalnya Yesus menangis itu sebagai Allah, juga bisa dengan artinya untuk menyatakan prihatin ya. Apakah masa Allah tidak bisa menangis? Ya bisa aja. Melihat manusia itu seperti kalau sudah melihat kematian itu sudah akhir dari segalanya. Seperti tidak ada harapan. Itu seolah penderitaan yang paling besar. Gitu. Nah, tapi waktu itu kan Yesus sebagai manusia melihat sahabat-sahabatnya itu. Tetapi juga dia juga melihat sebagai Allah juga melihat keseluruhannya. Oh manusia itu tidak berdaya menghadapi kematian itu kan karena dosa. Karena dosa. Jadi Yesus datang tuh untuk menyelamatkan orang berdosa. Tapi manusia itu kebanyakan kan mengeraskan hati. Ya Yesus menangis gitu. Jadi sebagai Allah juga sebenarnya bisa menangis. Tapi sebagai manusia ya Yesus karena melihatlah itu sendiri di depan matanya manusia tidak berdaya kalau menghadapi kematian. Dan itu karena manusia itu sudah dirusak oleh dosa. Gitu. Dan semoga nih ya penonton Alpetra makin ngerti nih ya. Ini penting bahwa saya juga pernah diajarkan sama Om tentang ada bahasanya ya Om, sifatnya manusia itu dididik Tuhan Yesus kan, dia lapar ya Om ya, dia haus gitu. Tapi tidak berarti itu mengurangi sedikit pun esensinya bahwa Yesus itu Tuhan atau apa. Ya, jadi karena memang betul-betul manusia sempurna juga waktu di dunia itu. Gitu. Makanya Yesus pernah lapar, pernah menangis atau pernah apa gitu ya. Ya gitu. Jadi, nah ini yang memang sulit dipahami karena selalu dia, oh Yesus Tuhan bisa mati, oh Yesus Tuhan bisa lapar, kok ya ini orang bagaimana kan sudah dibilang ini penjelmaan. Bukan manusia yang dijadikan Tuhan, tapi Tuhan yang itu ada gelar yang saya belum jelaskan. Nah ini sebenarnya firman Allah yang menjelma jadi manusia. Nah, kemudian Yesus itu ada lagi itu gelarnya kan, dia sebagai raja, itu Mesias itu raja. Nah tetapi bukan hanya raja kerajaan, tapi juga raja atas alam semesta. Karena Yesus sebagai raja alam semesta, maka dia dipanggilnya Tuhan, itu gelar. Jadi Yesus itu Tuhan, itu gelar penguasa alam semesta. Beda dengan pengertian umum di Indonesia ini, ketuhanan yang Maha Esa itu sama dengan Allah gitu kan. Tapi di dalam Alkitab artinya Tuhan itu penguasa alam semesta. Terus ada lagi gelar Yesus juga, apakah Yesus juga seorang nabi? Iya. Karena Yesus juga menyampaikan firman Allah. Tapi Yesus menyampaikan firman Allah itu bukan karena Allah menyampaikan wahyu, tapi Yesus itu sendiri wahyu. Jadi apa yang keluar dari mulut Yesus untuk menyampaikan ajaran, itulah firman Allah. Maka Yesus pernah mengatakan, apakah itu dari Bapa atau dari saya sendiri, itu adalah sama, itu adalah firman Allah. Gitu. Terus ada lagi imam. Yesus juga sebagai imam. Ya ini banyak orang hukum tidak begitu mengerti. Imam itu pengantara antara Allah dan manusia, gitu. Jadi pengantara atau imam itu sama. Jadi itu di 1 Timotius 2:5 ya. Allah itu satu, Allah itu Esa, dan Esa pula atau satu pula pengantara antara Allah dan manusia, itu Yesus Kristus, kan? Nah, itu. Jadi Yesus itu punya jabatan dalam teologi apa itu setia, raja, imam, nabi. Sebagai raja itu penguasa alam semesta, sebagai imam itu pengantara satu-satunya antara Allah dan manusia, ya, dan sebagai nabi menyampaikan firman Allah, tapi bukan menerima wahyu, karena dia sendiri adalah
firman. Iya. Gitu. Cuman yang Ya. Ada jalan asing bagi mereka. Yesus Tuhan, kita penguasa, Iya. gitu kan? Lalu Yesus itu Allah, itu karena dia firman, gitu kan? Lalu Yesus anak Allah karena keluarnya dari Allah. Lalu ada lagi yang sering muncul, Yesus itu katanya utusan, bukan anak Allah. Dia sebagai anak Allah di tempat firman Allah diutus ke dunia menjelma jadi manusia. Iya. Jadi Yohanes 17 itu. Iya. Nah, inilah hidup yang kekal. Kalau mengenal Engkau Allah yang benar, yang esa, Iya. itu. Dan Yesus Kristus yang kau utus, Allah yang esa yang benar itu Bapa di surga. Tetapi Yesus yang kau utus itu utusnya dari surga, menjelma menjadi manusia. Ya, jadi itu. Jadi bukan manusia yang diangkat-angkat jadi Tuhan. Itu banyak pikiran yang salah. Manusia sampai kapan tidak mungkin berubah jadi Tuhan, kan? Dan tidak bisa naik derajat menjadi Tuhan, bisa menjelma jadi manusia. Nah, saudara, merasa diberkati kan dengan obrolan kita kali ini? Makanya jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan like, share sebanyak-banyaknya. Kalau Yesus tidak mati, Oh iya, Om. korban dan tidak bangkit, gitu Iya, kan ya. gimana Om? Iya. Apa yang terjadi, Om? Jadi kalau seandainya Yesus Kristus itu tidak mati, Ya. disalibkan gitu ya, Iya. nah itu berarti tidak ada jaminan keselamatan bagi manusia. Oh. Tidak ada penebusan bagi manusia. Iya. Dan lagi berarti Yesus itu bukan Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Kan karena perjanjian lama itu jelas menjanjikan seorang penyelamat itu yang akan mati menebus dosa dan akan bangkit dari antara orang mati. Iya. Jadi kalau Yesus tidak mati untuk menebus dosa dan tidak bangkit, ya bukan Mesias. Iya. Itu berarti itu tadi tidak ada harapan bagi orang berdosa, tidak ada jalan keselamatan bagi manusia. Lalu Yesus tidak disalibkan dan tidak bangkit, gitu. Iya. Gitu. Jadi tidak ada harapan manusia yang berdosa. Kenapa? Karena Tuhan tuh melihat dosa itu kan di dalam hati. Hati manusia itu, aduh sudah busuk, sudah rusak. Hati manusia itu penuh dengan kesombongan, ya, kesombongan, kecongkatan gitu, penuh dengan hawa nafsu yang najis, yang macam-macam, yang penyelewengan dan sebagainya. Dan ada keserakahan yang tidak ada batasnya ya. Iya. Termasuk ada bilang ya dari 12 pendeta ada satu Yudas itu. Itu salah satu cirinya pendeta Yudas itu apa? Serakah. Oh. Serakah. Iya, iya. Gitu. Terus ada lagi yang manusia itu kan selalu ada kebencian, ada iri hati, Iya. ada apa lagi itu, kemunafikan. Iya. Udah bejatlah hati manusia itu di depan Allah. Jadi kalau manusia tidak punya juru selamat seperti Yesus ya, Iya. pertama tidak ada pengampunan dosa karena tidak mungkin ditebus dengan perbuatan sendiri. Ya, yang kedua tidak ada perubahan di dalam hatinya, robah dari hati. Kalau robah secara keagamaan bisa aja pura-pura dia jadi baik. Tetapi kalau percaya pada Yesus yang bangkit dari antara orang mati, itu mengubah orang yang percaya Yesus jadi robah. Jadi ya, ini yang sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus ya, yang mengalami kelahiran baru. Iya. Nah, jadi kita udah jelaskan masalah ini, apa bedanya orang Kristen yang lahir baru dengan yang belum lahir Nah, itu. baru. Karena di dunia ini secara presentasi 50-50, jadi dari 100 orang Kristen hanya 50 yang lahir baru yang diselamatkan, yang bawa pelita dan bawa minyak. Iya. Jadi 10 antara 5 bijak, 5 bodoh. Yang bijak itu bawa pelita dan bawa minyak. Iya. Yang bodoh itu hanya bawa pelita. Semuanya ada kegiatan. Iya. Gitu. Jadi orang Kristen apalagi sekarang rata-rata aktif lah, ibadah, pelayanan gitu. Ya termasuk jadi pendeta. Tetapi hanya orang yang itu ada Roh Kudus yang mengubah hatinya untuk lahir baru. Iya. Itu yang diselamatkan, yang naik ke surga, gitu ya. Nah, ini jadi sangat penting juga dipahami umat Kristen itu. Maka diulang lagi, harus yakin sudah diselamatkan ya lahir baru. Kalau orang lahir baru
apa, rindu firman, rindu Allah sejati, tidak berani melanggar hukum-hukum Allah. Tidak berani kita melanggar hukum-hukum Allah. Kalau ada orang Kristen yang jahat misalnya, ini jelas belum lahir baru. Masuk pendeta juga, jika kalau jahat gitu ya, atau serakah gitu, ini belum lahir baru. Tidak akan kesehatkan. Tuhan itu tegas, ya. Tuhan itu tegas berkata, kalau kamu tidak dilahirkan baru ya dari Roh Kudus itu, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Iya, tegas kan Om itu. Tuhan Yesus. Biar pendeta-pendeta nonton, suruh ini yang sahabat Petra supaya kirim ke pendeta-pendetanya gitu. Karena dari 12 pendeta bisa ada satu kemungkinan itu Yudas yang serakah lah, yang jahat lah. Iya. Gitu. Ini kalau ngundang podcast pendeta agak ini juga kalau masuk ke Petra Ministry. Banyak alasan, banyak yang nggak mau. Takut kali. Suruh ini minta tolong Petra Ministry supaya kirimlah itu sharing kepada pendeta-pendeta juga. Iya. Oke, Om. Ini ada lagi Om, yang lagi menarik Om. Penemuan dalam Alkitab nih Om. Ada pendeta-pendeta nih, pendeta loh Om yang terkenal di YouTube. Ya terkenal lah secara sosial masyarakat, sudah terkenal. Ada penemuan-penemuan baru gitu di Alkitab. Ada yang menemukan dari bahasa ini ternyata ada yang merujuk ke ini gitu Om. Wah itu gimana itu Om? Ini bisa menggoyangkan iman Kristen juga nih Om. Ya saya ngerti maksudnya. Ya, jadi itu dari teman-teman mayoritas itu ya, katanya ada dasar di penyanyi lama atau penyanyi baru yang menubuatkan tentang nabinya gitu ya. Sebenarnya itu mereka tuh perlu semacam rujukan itu untuk mendukung klaim mereka itu, ya enggak. Jadi begini, kan kita ini ada 2 perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dimulai dengan penciptaan langit dan bumi, ditutup dengan penciptaan langit baru, bumi baru, gitu. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan, aku menyertai kamu sehingga akhir zaman, gitu kan, senantiasa sehingga akhir zaman. Lalu di kitab Wahyu yang pasal terakhir itu, ya katakan apa? Jikalau ada orang yang menambah sesuatu dalam kitab ini, atau mengurangi, maka Allah akan menambah malapetaka. Gitu. Dan juga mengurangi haknya untuk mendapatkan hidup yang kekal di surga. Jadi sesudah kita baju ditutup itu tidak boleh lagi ada tambahan. Gitu. Lalu juga ini memang beda, agama mayoritas ini kan dari Arab. Itu tapi mereka mengklaim Om bahwa Tuhan Yesus itu dulu pernah sampai ke tempatnya dia gitu, ke daerah itu. Sampai malahan ada yang bilang Tuhan Yesus itu dulu pernah sampai ke Tibet Om. Gitu. Makanya di Tibet ada ajaran-ajaran yang mirip sama ajaran Kristen katanya. Gitu Om. Makin ngaco makin lama orang-orang ini. Kalau ke daerah Arab ya, itu agama Kristen itu sudah sampai ke sana kan abad pertama, abad kedua, abad ketiga, sampai abad kelima itu ada, cuman ajarannya sudah ada yang menyimpang juga. Jadi itu termasuk gereja Ortodoks itu ya. Kan saya udah cerita. Jadi gereja Ortodoks itu sholatnya seperti orang Islam, tapi ini gereja Ortodoks 7 kan, 7 kali sholatnya. Oh iya, ada 9 ada yang 7 ya berarti ya. Ya, nah itu dari dulunya begitu gereja Ortodoks Rusia itu, Syria, gereja Ortodoks, kemudian jadi Ortodoks Yunani, ada yang Ortodoks Rusia ya. Jadi mereka itu caranya ya kalau dalam bahasa Arab ya sholat, kalau sholat sembahyang sama, itu kan bahasa Arab. Nah ini itu sebenarnya agama Kristen sebelum Islam, gitu. Nah lalu bagaimana katanya ada kuburan di Pakistan, kok bilang Yesus itu pekabar Injil itu orang-orang Kristen yang hatinya penuh dengan Roh Kudus mau mengabarkan Injil kemana-mana, beritanya apa? Yesus. Yesus. Jadi orang tidak tahu nama pribadinya itu siapa.
Yesus, gitu Yesus. Sampai matinya bilang ini Yesus. Ada yang dikuburkan di Pakistan, ada yang dikuburkan di Tibet, gitu ya. Nah, kalau soal ajaran sih, memang ajarannya tersebar itu sampai menjelang akhir abad pertama. Itu memang agama Kristen sudah tersebar sampai ke India, sampai Pakistan, sampai Cina, sampai kemana. Itu sudah. Nah, tentang kemudian ada timbul ajaran yang mirip, ya tentu saja kan ada orang yang tidak mau jadi Kristen, bikin agama yang mirip Kristen, misalnya di Tibet atau di mana. Itu. Iya. Jadi bukan Yesusnya yang sampai ke sana. Itu kabar di Injil itu. Saya dulu pos di Sukabumi, ya, di satu gang. Ya. Begitu saya masuk gang itu, anak-anak sama itu bilang itu Yesus datang, itu Yesus datang. Oh. Saya ini datang ke situ, itu Yesus datang katanya. Kenapa? Karena saya ikut ceritanya cerita Yesus. Oh. Jadi itu Yesus yang dikubur di Pakistan itu. Kabar Injil, orang Kristen yang mengabarkan Injil hanya Yesus, Yesus, Yesus. Kan nyanyian kita juga begitu. Hanya Yesus, hanya Yesus. Iya. Ya, jadi sudah ngerti ya. Jadi penemuan-penemuan itu tentang ada kubur Yesus di Pakistan atau di mana aja, itu pekabar Injil yang selalu mengabarkan Yesus. Lalu orang-orang itu tidak tahu nama pekabaran Injil, tahunya hanya Yesus. Oh, jadi aku baru tahu ya. Kan banyak orang yang namanya Yesus juga ya, Om. Yang namanya Yesus kan banyak ya, Om ya. Di Meksiko, Spanyol ya, Portugis kan banyak namanya Yesus. Oh, banyak nama Yesus jadi. Iya. Filipina gitu kan. Iya. Itu karena karena memang nama Yesus kan bagus. Iya, artinya juga bagus ya Om ya. Semangat. Juga selamat. Ya Om, ini jadi itu Om, kadang-kadang orang Kristen juga jadi suka ini kan ini rame ya Om. Saya terpaksa harus sebenarnya udah gregetan gitu dari dulu, dari kemarin gitu. Karena Alpetra Ministry tidak bertujuan untuk ke arah perdebatan dan itu, tapi lama-lama sih gergetan sih tentang mu'alaf dan murtadin ini nih. Ini kan rame nih Om, mau di offline atau mau di online, selalu yang ini ngakunya dulunya kan dari Kristen, terus sekarang jadi ini, wah mereka kembar-kembar gitu, ngejelek-jelekin masa lalunya sendiri gitu kan. Terus ada yang sama sih, yang dari sana juga masuk Kristen jelek-jelekin agamanya yang lama, Kristen yang bagus. Aduh ini gimana ya? Karena saya pengen jawabin itu yang ngaku-ngaku dari Kristen, terus memutarbalikan gitu, kadang gergetan gitu. Jadi kita kalau bersaksi ya, usahakan siapa aja juga yang misalnya terima Tuhan Yesus lantaran Alpetra Ministry. Kalau bersaksilah yang jujur ya. Nggak boleh wah kita orang Kristen itu berdosa kalau menyampaikan wah ya. Jadi apa adanya aja. Gitu. Tapi juga jangan menyerang lah. Iya. Maksudnya nggak nyerang sih gitu ya. Ceritakan aja pengalaman dengan Yesus. Iya. Cuman dari mereka itu, bagi mereka itu kalau bisa membawa kemenangan itu bagi mereka itu bangga kok. Gitu. Jadi itu beda konsepnya. Tidak ada istilahnya dalam agama mereka. Jadi kalau perlu katanya ya bohong gitu. Oh, jadi istilahnya kan bohong. Ya itu. Jadi ceritanya ya itu itu dia mengaku katanya dia itu doktor teologi. Padahal dia itu kemungkinan STH. Iya. Sudah jadi STH, dia pengen jadi ketua sinode, ditolak. Iya. Terus dia pengen jadi dosen, oke diterima jadi dosen karena di Papua katanya. Tapi dia pengen jadi rektor, ya nggak bisa lah. Itu masa S1 pengen jadi rektor. Akhirnya dia keluar atau dikeluarkan, saya tidak tahu, dia sakit hati. Lalu dia mengaku dia itu doktor, rektor, ketua sinode. Padahal dari omongan-omongan aja kita bisa tahu lah levelnya seperti apa. Itulah kalau S1 itu jadi sakit hati. Nah kalau itu si ibu itu ya, Ibu Airin itu ya, dia itu dulu
jadi biarawati jatuh cinta sama calon pastor. Oh. Kan nggak boleh. Iya. Kan tujuannya menjadi biarawati nggak menikah. Iya. Di calon pastor juga sama. Dia tidak boleh menikah karena juga kan mau hidup untuk Yesus. Jatuh cinta. Jadi dikeluarin sakit hati. Menikah sih menikah, bisa cerai. Menikah. Oh. Di bawah itu menikah sama calon pastor, tapi itu bercerai. Nah, itu sakit hati. Lalu dia pikir juga supaya tidak bergantung sama orang tua. Lalu bikinlah itu seperti Yes. pondok. Iya. Gitu. Lalu dia ini yang betul-betul mau menghancurkan iman orang Kristen yang tidak kuat ya. Iya. Katanya Yesus itu tahun 325 dianggap menjadi Tuhan katanya. Itu udah dijawab oleh Dr. Bambang Nuset. Nah, Iya, ya. betul. Jadi nggak ada ceritanya Yesus diangkat jadi Tuhan gitu. Iya. Ya, itu kan Tuhan menjadi manusia gitu kan. Iya. Dari awal sudah dibilang Kristus itu Tuhan gitu. Iya. Dan Tuhan, artinya Tuhan itu kan penguasa alam semesta. Sampai sekarang nama Yesus kan masih berkuasa. Iya. Betul Om. Malah Iya. semakin dibabat semakin. Itu ada ramai. lagi tuh yang aku katanya dia lulusan S3 di Vatikan. Di Oh, iya. Vatikan itu nggak ada Nggak ada. STT. Iya. Ya Tuh ampun. bohongnya keterlaluan. Itu memang seolah-olah kalau bisa menang itu berarti boleh gitu ya. Nah, terus kalau yang jadi kita jadi kasih tahu sama umat Kristen, kita tuh jangan terlalu gampang percaya hoax. Itu dasar kita tuh Alkitab dan fakta yang benar gitu. Jadi jangan dengerin. Lalu, karena memang gampang sih mereka itu dari misalnya jadi mualaf ya, terus pakai sorban, apalagi kalau jenggotnya dipanjangin, terus pakai apa sudah jadi dah ulama. Iya. Kalau di Kristen kan mesti sekolah teologi dulu. Iya. Terus diuji di kalau Protestan, tapi kalau di aliran Pentakosta memang lebih gampang. Iya. Jadi pendeta ya, soal ijazah tidak penting. Tapi sekarang sih mulai ada Iya. pemikiran untuk menertibkan gitu ya. Iya. Jadi yang penting itu mereka semua pintar ngomong lah Iya. gitu. Karena kan gitu Om, Dan- di kita sendiri gitu ya Om, di Protestan dengan bukan Protestan gitu. Nggak usah sekolah kitab lah, saya cuma sekolah kitab 3 bulan. Jadi pendeta, kamu S1 nggak jadi pendeta. Aduh, ini udah lain, ini tujuannya udah lain ini gitu. Makanya orang Kristen tuh rela mati gitu demi Yesus. Kenapa? Karena Yesus bangkit dan menyediakan tempat di sorga. Nah, tentang Yesus itu bangkit dari antara orang mati, itu kalau Yesus tidak bangkit ya tidak ada gereja. Iya. Tidak ada gereja. Kenapa mau mengikuti orang yang kalah? Gitu kan, seolah-olah kan kalah, disalibkan kalau nggak bangkit. Iya. Lalu juga kalau Yesus tidak bangkit juga tidak ada dasar untuk hidup baru. Kemudian juga kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada pengharapan untuk hidup yang kekal di sorga itu. Yang seperti apa hidup kekal di sorga itu kalau Yesus tidak bangkit? Ya, nah, jadi Yesus bangkit dari antara orang mati itu jadi memberikan dasar pengharapan hidup yang kekal. Mungkin ini yang terakhir nih Om. Yang tadi saya itu yang tentang perpindahan keyakinan itu mualaf atau murtadin gitu kan ya Om ya. Kita sebenarnya kuping saya nggak terlalu senang sih dengar kata-kata itu gitu. Karena menurut saya ya kalau kamu percaya Tuhan Yesus nggak akan mungkin meninggalkan Tuhan Yesus karena cinta sama Tuhan Yesus sungguh-sungguh ya Om. Udah lahir baru gitu, cinta Yesusnya betul-betul. Nah ini Om, bagaimana kalau ada orang ya Om ya, kalau waktu yang dulu kan saya tanya tentang dibaptiskan waktu mau meninggal ya Om. Kalau ini enggak Om, ini pas menjelang ajal, jadi udah sakaratul maut lah bahasanya gitu. Terus dia mengingkari imannya. Nah itu gimana Om? Waktu itu Om pernah jawab sekilas bahwa kalau udah lahir baru atau belum, nah gimana gitu. Jadi ketahuan. Ya, jadi kalau orang Kristen sudah mengalami lahir baru, itu pengalaman itu tidak akan terlupakan waktu terima Yesus, mengalami pengampunan itu. Dan kalau menjelang ajal itu ada anugerah Tuhan yang menyertai dia. Jadi ada kedamaian luar biasa. Dia tahu dia mau pulang ke rumah Bapa.
Gitu. Jadi kalau ada orang itu mau mati malah meninggalkan keyakinannya kepada Tuhan Yesus, ya benar, ya itu jelas dia belum diselamatkan. Berarti belum kan Jadi Om? seolah-olah dia bukan cari pegangan. Iya, berarti belum lahir baru ya? Belum kan Om? Berarti kalau yang seperti itu belum lahir baru kan Om berarti? Ya, jadi kalau orang sudah lahir baru nggak mungkin, karena dia waktu mau mati itu ada anugerah Tuhan yang menguatkan imannya, dan dia tahu mau pulang ke rumah Bapa. Tapi kalau orang yang belum lahir baru tuh mungkin dia ditakut-takuti dulu, kalau kamu tidak ikut ini nanti kamu jadi dikerak di neraka atau gimana, disiksa, dikubur dan sebagainya. Itu karena belum mengalami keselamatan dalam Tuhan Yesus. Nah, iya. Bisa begitu. Iya. Tapi kalau sudah orang Kristen yang sudah mengalami lahir baru dalam Tuhan Yesus, waktu mati itu dia tahu bakal pulang ke surga. Iya. Om, kayaknya semua pertanyaan nih udah dijawab nih Om. Ya. Nah, gini Om. Jadi ada satu terakhir ya Om, satu lagi aja Om. Kalau ngomongin agama itu jadinya ini kayak filosofi orang Sunda sih Om jadinya. Namun kaharti logik, lamun teka arti magic gitu Om. Mun teka arti, Mun kaharti logik, lamun teka arti magic berarti gitu Om. ya itu memang manusia kan terbatas ya. Jadi kalau tidak mengerti, oh itu magic. Iya gitu. Itu karena keterbatasan akal otak manusia. Iya, jadi ya agama kan ngomongin Tuhan Yesus aja. Ya udah, kalau kamu ngerti berarti logis gitu ya Om ya, bahasa Indonesia aja kali ya Om ya. Nggak ngerti ya udah magis, berarti magis itu unsur magis. Nah, ya udah batas kamu ya segitu. Makanya kalau kamu percaya Tuhan Yesus itu memang jangan bergantung kepada akal. Jangan sampai dia nanti kepada hari. Keterbukaan bahwa Allah itu memang Allah, Firman dan Roh Kudus. Iya. Jangan berdebat soal trinitasnya. Iya. Daripada nanti dihukum raja riba nggak boleh ngomong, ayo mendingan udah ya aja lah. Oke Om, terima kasih Om, penjelasannya luar biasa nih Om. Wah, semakin banyak terbuka lagi nih Om. Oh, dan mungkin untuk minggu depan seperti yang direncanakan sebelumnya, kita akan kembali membahas tentang keluarga ya Om ya, seputar keluarga ya. Gitu. Jadi buat sahabat Alpetra, tolong di-share ya sebanyak-banyaknya channel ini dan kasih tahu bahwa nanti akan ada tayangan tentang keluarga yang akan dibahas di Alpetra Ministry. Sahabat Alpetra Ministry dimanapun berada, tanpa terasa waktu yang juga akhirnya memisahkan kita, tetapi jangan khawatir, nanti di tayangan berikutnya kita pasti ketemu lagi. Dan sahabat Alpetra juga tolong ya dibantu untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kemuliaan nama Tuhan semakin dikenal orang dan semakin dirasakan oleh semua orang. Baik Om, terima kasih atas waktunya Om. Dan untuk menutupnya sebelumnya izinkan saya untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, Allah kami, Allah yang betul-betul hidup, Tuhan kami yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena pada kesempatan ini dengan Roh-Mu yang Maha Kudus memimpin, sehingga apa yang kami sampaikan di channel Alpetra Ministry ini biarlah menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati semua yang menonton. Bila ada yang sakit Tuhan sembuhkan, bila ada yang bermasalah Tuhan juga tolong bantu jalan keluarnya. Dan Tuhan Yesus berkati Bapak Pendeta Antoni beserta ibu, anak, cucu, menantu semuanya Tuhan berkati dan tolong Tuhan agar Om Yan juga tetap sehat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua hal yang telah Tuhan berikan kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Mesias yang janjikan bagi segala bangsa, kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sahabat Alpetra, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan tetap jaga kesehatan. Makasih Om, shalom. Terima kasih semua.